maka tugasnya hanya menanam sama seperti ketika dulu itu mengikuti program-programnya Belanda. Urusannya hanya di on farm, ngurus tanaman dan habis itu selesai. Siapa yang menjual, berapa harganya seakan-akan bukan lagi tanggung jawab dan bargainingnya petani. Sehingga petani selalu dalam bargaining yang dalam dikalahkan. Yang mengambil untung selalu adalah tradernya. Dan ini harus profesional dan ini yang kita lakukan. Menggandeng petani karena kita pengen maju bareng makmur sareng. Sareng itu artinya bareng. Dan ini pasarnya adalah baik. Itu tadi yang berkaitan dengan bangunlah jiwanya. Sekarang yang berikutnya yang kedua adalah yang berkaitan dengan orientasi akses pasar. Kita selama ratusan tahun dulu sebenarnya menjadi penghasil rempah-rempah. Tapi kemudian selama ratusan tahun juga rempah-rempah kita itu dalam tanda kutip dirampok oleh bangsa asing termasuk dalam manajemen bisnisnya. Sehingga orang Indonesia waktu di orang Nusantara itu tidak lagi menjadi trader atau pebisnis dari rempah-rempah. Karena segala sesuatunya harus di-store dulu ke POC dan POC-nya lah yang menghandle segala sesuatunya. Kita dulu ketika masih sebelum tahun 1500-an, nenek moyang kita seorang pelaut handal sehingga seorang pelaut dari Sulawesi, meskipun dengan kapal kecil itu berhasil sampai di Eropa. Maka kemudian ketika dia sampai Venice, maka kemudian kapalnya itu disebut sebagai kapal pinisi. Nah, sekarang ketika kemudian berdampak selama ratusan tahun kita tidak pernah menyentuh di aspek pasar, karena selalu kita bicara pasar adalah hak prerogatifnya VOC, maka ketika era kemerdekaan pun kemudian para petani itu seperti seakan-akan bukan lagi mengurusi pasar. Maka tugasnya hanya menanam sama seperti ketika dulu itu mengikuti program-programnya Belanda. Urusannya hanya di on farm, ngurus tanaman dan habis itu selesai. Siapa yang menjual, berapa harganya seakan-akan bukan lagi tanggung jawab dan bargainingnya petani. Sehingga petani selalu dalam bargaining yang dalam dikalahkan. Yang mengambil untung selalu adalah tradernya. Kalau pas musim lombok panen maka harga jatuh. Pas musim kelomat panen harga jatuh. Tapi begitu pas tidak panen harga naik. Kalau harga beras naik Rp500 saja maka kemudian diturunkan dengan operasi pasar dan seterusnya. Tetapi kalau harga industri ada kulkas naik, ada segala macam naik, ada radio naik, ada televisi naik, ada handphone naik, maka orang tenang-tenang saja, santai-santai saja, nggak ada operasi pasar. Nah, kelemahan petani kita adalah tidak memiliki orientasi akses ke pasar. Maka kemudian orang tidak lagi tertarik menjadi petani, karena menjadi petani itu nggak keren dan nggak kaya. Itu image yang kemudian berkembang. Kita dampingi namanya kelompok tani Gunung Mas Gajah Mada, karena didampingi oleh kita teman-teman Gajah Mada, dan itu orientasinya adalah akses pasar. Dan ini harus profesional, dan ini yang kita lakukan. Menggandeng petani karena kita pengen maju bareng makmur sareng. Sareng itu artinya bareng. Dan ini pasarnya adalah kita meladeni supermarket, tidak sekedar pasar, tapi pasarnya kita adalah supermarket. Maka kemudian petani kita ajak supaya dia mengikuti pola-pola profesional dengan dikemas seperti ini. Ini kita store-nya sudah ke warehouse, tidak sekedar pasar becek, tetapi warehouse. Nah, kentang, ada kubis, ada lobak, ada terong, ada tomat, ada pete, ada cabai segala macam itu kita kemasi seperti ini. Tapi ini bahannya sama dari kontrak. Kita itu dapat kontrak 5 ton daging bebek per pekan. Itu baru daging bebek saja, belum yang lain-lain. Dan itu memang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya sektor ini masih sektor yang meyakinkan, yaitu pangan. Karena selama masih ada manusia berarti butuh makan, maka kemudian sebenarnya sektor pertanian itu masih bisa menjerit. Masalahnya, mengenerate income. Masalahnya karena tadi petani itu tidak mengakses pasar secara langsung, sehingga biasanya margin terbesar itu bukan di petani. Padahal harusnya kalau petani itu sebagai produsen, dia menentukan harga. Karena kalau harga nggak sekian, nggak saya lepas produknya. Tapi yang terjadi kan tidak.
margin terbesar itu selalu dimiliki oleh pedagang, bukan oleh petani. Sehingga kalau ada kerugian cabai misalnya pas membawa satu truk dari let's say misalnya Nusa Tenggara dibawa ke Jakarta, maka kemudian berikutnya adalah harga cabai dijlokkan, diturunkan karena untuk mengganti cabai yang busuk, meskipun sebenarnya di Jakarta harga tidak turun. Itu sebuah fakta yang sebenarnya tidak mengenakkan untuk didengar dan nasib bagi petani karena selalu di dalam posisi bargaining position yang kalah. Nah, kita di pertanian ini adalah maju bareng, makmur bareng. Niatnya begitu. Nah, sehingga muncul petani-petani yang tidak bersawah. Jadi petani tidak bersawah itu adalah yang tadi secara SDM sudah terbangun jiwanya, dan secara market dia memiliki akses pasar. Nah, petani yang melakukan ya tetap petani. Masalahnya kan kalau kita di program di sini adalah share profit petani kita naikkan juga, tidak jadi di posisi terbawah. Itu bedanya yang kita lakukan. Maka generate income-nya tentu akan menjadi lebih baik. Dan di sisi lain kalau kita punya produk-produk khusus, maka kita melakukan juga edukasi namanya sekolah revolusi mental bisnis. Jadi Tandes tadi terus makarya bangun desa, ada sekolah revolusi mental kebangsaan, ada sekolah revolusi mental bisnis. Kita dekatkan pasar itu ke sentra. Jadi kebetulan daerah ini adalah penghasil empon-empon atau apa itu bahan jamu. Ada 132 jenis bahan jamu. Oleh karena itu kita datangkan marketnya. Siapa marketnya? Ini industri jamu. Ini adalah direktur utama PT Deltomed. Kalau Bapak Ibu tahu program Antangin, ya WCW 12, ini direktur utamanya. Kalau tolak angin kan punyanya air Sido Muncul. Nah, ini juga air mancur yang ada di Semarang dan Solo. Kita datangkan di sini untuk kita ajak kontrak dengan para pemilik lahan yang bisa menghasilkan bahan-bahan jamu. Artinya tanda tangan ini. Ya, tanda tangan. Jadi kita dekatkan pasar kepada sentra supaya langsung direct. Kalau nanti masih melalui perantara lagi, nanti di posisi kalah lagi. Ini Sekolah Revolusi Mental Bisnis Pemkab PT Deltomed kembangkan ekonomi lokal. Dan ini Bupati kita ajak untuk tanda tangan di sini supaya jelas perannya. Nah, ini yang kita lakukan konsep membangunnya dengan seperti ini. Community recovery, capacity building, local resource management, dan networking. Ini beberapa studi kasus, saya akan tampilkan secara cepat saja supaya nanti tidak menghabiskan waktu. Ini contoh tadi Warmon Kokoda, itu adalah suku Kokoda yang akhirnya tinggal menetap di pinggir sungai Warmon, maka kampungnya menjadi Warmon Kokoda. Ini yang terjadi yang kita lakukan. Oh, sekarang sudah luar biasa ini, sudah bagus sekarang. Tertata. Ini waktu membuka lahan untuk ditanamin. Paling gampang pisang dan ini sudah dia tunjukkan, Bapak, ini sudah mau berbuah. Gitu. Ini yang sekarang menjadi kepala desa ini. Namanya Ari Namugur. Ini waktu bersama dengan masyarakat dan Papua itu. Oke. Terus mana? Oke. Yang erupsi Merapi dari kondisi 0 sekarang sudah hijau, maka kemudian kita lakukan beberapa program termasuk membuat pakan fermentasi supaya masyarakat tidak naik ke daerah bahaya, tetapi dia bisa menyimpan pakannya untuk beberapa waktu, sehingga kemudian solusinya adalah dengan fermentasi. Jadi kita tanami jagung dan sudah menjadi hijau. Kita tanami nangka karena di Jogja itu terkenal dengan gudeg. Ini pantai selatan juga sama, kering, gersang, tidak ada apa-apa. Bahkan di daerah yang pasir pantai ini dulu nggak ada pengunjungnya, kemudian kita tanami tanaman jadi hijau dengan mulsa plastik ini, dengan sumur renteng, dengan kita bangun jalan juga
didukung oleh Pemda, kita endorse ke Pemda dan Pemda mengalokasikan dana, maka kemudian dari yang semula tidak ada pengunjung, saat ini sudah banyak pengunjung seperti ini. Dulu gersang seperti ini nggak ada orang mau di sini karena panas. Sekarang sudah menjadi hijau dan ini tentu akan mengenerate income juga bagi masyarakat. Jadi kita cerita yang konkret-konkret saja, yang real-real saja, yang faktual-faktual saja, yang bukan yang andai-andai. Terus ini di bawah hutan, ini di Ngawi kita punya 11.000 hektar untuk ditanami dengan tanaman-tanaman yang di bawah tegaan bisa hidup. Karena konsep kita adalah revolusi mental swasembada wadah pangan. Ini tulisan kita di Opini, sebuah media nasional, dan berjalan. Kalau yang swasembada daging sapi ini adalah integrasi dengan yang kita punya sehingga menakar sapi Indonesia. Ini juga tulisan di media nasional. Salah satunya ada Siska, tahun 2019 kita membantu Kabupaten Katingan untuk melakukan studi kelayakan terhadap penerapan implementasi Siska, sistem integrasi sawit sapi ini, atau hutan dengan pangan. Jadi masih banyak hutan-hutan kita yang tadi 74% daratan itu yang di early state atau state awal itu yang sebenarnya masih bisa ditanami tanaman pangan seperti jagung. Brasil juga melakukan seperti ini sehingga negara Brasil itu BEP ayamnya 9.000, kita BEP ayamnya kalau ayam broiler masih 15.000. Oleh karena itu harga ayam dari Brasil lebih murah daripada harga ayam di Indonesia. Artinya kalau dari Brasil gelontor ayam ke Indonesia kita yang pusing. Tapi ini faktual kita perlu lakukan juga. Kemudian pertanian lahan terbatas bisa dengan cara seperti ini. Kalau di dalam program Kementerian Pertanian namanya KRPL. Saya lupa kayak singkatannya apa, kawasan apa pangan lestari atau apa itu. Jadi ini adalah integrated farming di lahan terbatas. Tapi waktu itu kita nggak tahu kalau ternyata kementerian juga punya program itu. Ini KKN-KKN kita juga kita gerakkan supaya melakukan campaigns dengan pertanian terbatas, reduce, reuse, recycle. Atau dengan mandiri energi, ini untuk 3-in-1, biogas, tetapi bisa untuk listrik, untuk kompor, dan untuk mesin. Maka kita sebut sebagai biogas 3-in-1. Ini tahun 2005 ini, biogas 3-in-1. Dan last itu adalah proyek kita dengan Holcim, di Holcim Integrated Farming atau HIFA, di Tambak Boyo Tuban. Kita selama 5 tahun menjadi konsultan CSR-nya Holcim. Hingga semula yang masyarakat hampir tiap hari demo karena memikirkan nasib mereka, mau kerja apa. Kemudian dikasih mainan ini maka nggak ada lagi demo. Semuanya happy karena masyarakat bisa mendapatkan pendapatan dari memelihara sapi. Dan Holcim bisa happy karena bisa fokus untuk memproduksi semen. Bukan simen tapi semen, tapi betul-betul semen. Nanti kalau dipikir loh, Fakultas Peternakan kok dengan Holcim apa memproduksi semen ya? Bukan, karena kita membantu mereka membuat ide-ide supaya menjadikan income generator bagi masyarakat sekitar. Namanya HIFA, Holcim Integrated Farming. Dan program itu sangat diapresiasi baik di dalam internal maupun eksternal. Ini adalah Presiden komisarisnya yang sedang ngobrol dengan saya ini. Ini saya berdiri di antara bangunan-bangunan yang untuk HIFA Training Center. Dan institutionally, Holcim mendapatkan Investment Award di tahun kedua dan mendapatkan Platinum Award. Ini adalah penghargaan secara Asia Pasifik di tahun ketiga, sehingga kemudian program ini menjadi inisiatif program Holcim. Seluruh pabrik Holcim di Asia Pasifik itu berkunjung ke tempat ini untuk ngopi atau copy paste terhadap program ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, secara filosofi konsep itu adalah saya ingin menyampaikan kembali, membuat underline sebuah statement, apa istilahnya ini, jargon atau apa. If you planning for years to rise, if you planning for decade, plant trees, and if you planning for life, educate people.
Jika Anda merencanakan untuk hidup setahun, maka cukup menanam padi. Dan jika Anda merencanakan itu hidup dalam 10 tahun, maka cukup menanam pohon. Tetapi kalau Anda merencanakan untuk hidup sepanjang masa, maka educate people atau didiklah manusia. Oleh karena itu, bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Jangan sampai kebalik, karena bangunlah badannya itu tidak akan bisa langgeng, tapi kalau bangunlah jiwanya itu akan berkelanjutan. Oleh karena itu ada dua pilihan hidup di pagi hari, kembali tidur untuk melanjutkan mimpi atau bangun tidur untuk mewujudkan mimpi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Dipersilakan rekan-rekan untuk bisa berdiskusi lebih lanjut.